dahulu untuk pembanding. Jadi ini karya sastra ini lahir karena apa? Nah ini dilatar belakangnya oleh karyanya Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara kritik sastra dan penelitian sastra. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kritik sastra salah satunya berbeda dengan penelitian sastra dilihat dari tujuannya. Di situ ada perbedaan bahwa kritik sastra perannya tentunya untuk melakukan pengembangan sastra menjadi lebih berkualitas. Sedangkan kritik sastra dengan penelitian sastra ternyata ada perbedaannya. Penelitian sastra di sana mengarah kepada sesuatu yang dituju. Apakah di situ untuk melakukan penelitian terhadap proyek tertentu atau tujuan tertentu atau tugas tertentu sehingga di situ akan menghasilkan temuan tertentu. Nah, ini cakupannya juga sudah berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan kritik sastra dan penelitian sastra. Ini saya masih menggunakan sumber referensi dari Suwardi Indraswara. Di dalam bukunya mengenai metodologi penelitian sastra tahun 2006, ini dapat digunakan untuk referensi sehingga bisa menambah pengetahuan kita. Di halaman 6 ini dijelaskan bahwa penelitian sastra sering mengandalkan metode ilmiah dan menggunakan idiom-idiom teknis penelitian serta keterandalan data. Jadi memang mengutamakan teknis penelitiannya itu seperti apa, kemudian datanya itu diperoleh seperti apa, sehingga data ini menjadi hal yang penting karena setelah data diperoleh maka akan dipeta-petakan mana yang bisa dianalisis dan mana yang tidak. Ini keakuratan data menentukan dari penelitian sastra itu sendiri, sehingga ketika objek sudah ditemukan, masalah sudah ditemukan, maka dia akan melengkapi data-datanya sehingga cakupannya akan lebih mendalam lagi. Sedangkan kritik sastra di sini dijelaskan tidak selalu demikian. Data kritik sastra juga mendasarkan karya sastra mana yang lahir belakangan. Di samping karya sastra yang lahir dahulu untuk pembanding. Jadi ini karya sastra ini lahir karena apa? Nah ini dilatar belakangnya oleh karyanya siapa? Nah ini ada masalah apa? Nah ini jadi ada runutannya yang jelas sehingga nanti akan mengarah ke depan. Nah, ini siapa yang melatar belakangnya? Ada karya apa dahulunya sehingga muncullah karya ini. Nah, ini sangat lengkap sekali sehingga bisa menjadi pembanding. Penelitian di sini dijelaskan lebih bercorak eksplorasi sehingga selalu menggunakan prinsip keilmuan yang mendalam. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ke penelitian, di sini menggunakan corak eksplorasi karena di sini akan memaparkan sesuatu, akan membeberkan sesuatu. Nah, ini berdasarkan temuan yang ada. Nah, ini karena posisinya dia selalu mengerucut sehingga akan semakin menukik terhadap temuan-temuannya ini. Penelitian sastra sering dapat dilakukan oleh siapapun. Nah, ini penelitian sastra dapat dilakukan oleh siapapun sehingga setiap orang dapat melakukan penelitian sastra menggunakan kaidah-kaidah metodologi penelitian sastra yang utama. Nah, ini sangat penting dipahami bahwa Anda tentunya dapat melakukan penelitian sastra ketika salah satunya sudah menyimak video-video saya sehingga arahnya nanti akan jelas posisinya Anda akan melakukan penelitian sastra seperti apa. Nah, ini menjadi gambaran nantinya Anda setelah menyimak video-video saya dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Saya lanjutkan di sini. Penelitian sastra sering dapat dilakukan oleh siapapun, baik peneliti senior maupun pemula. Sedangkan kritik sastra, nah ini ada perbedaannya dengan kritik sastra, biasanya dilakukan oleh seorang kritikus. Nah, dia berarti sudah cenderung ahli dalam bidang kritik sastra ini. Sudah menggeluti
sastra, berkecimpung dalam bidang sastra. Ini bisa ditambah dengan bidang budaya dengan yang lainnya yang ada keterkaitan dengan karya sastra tersebut seperti apa. Ini bidang keahliannya juga dilihat dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Ini biasanya ada di kalangan para pecinta sastra khususnya yang selalu berkecimpung di sastra sehingga sudah masuk ke dalam kritikus sastra. Jika penelitian jarang yang dipublikasikan lewat media, nah ini karena tempatnya, jadi apa yang dilakukan oleh penelitian sastra ini tempatnya biasanya di jurnal, kemudian di perpustakaan, nah ini kemudian di pendidikan khususnya, tapi jarang yang masuk ke tempat umum ini. Jika penelitian sastra, ini saya ulangi, jika penelitian jarang yang dipublikasikan lewat media kecuali berupa jurnal, nah ini, kritik sastra digelar lewat media massa dan bahkan jumpa pers. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Hal ini berarti kritik sastra memang memiliki tujuan yang lebih futuristik atau ke depan arahnya akan seperti apa. Ini. Maka ketika Anda sudah masuk ke dalam sastra, di sini posisinya Anda harus dilihat apakah Anda akan melakukan penelitian sastra atau kritik sastra itu sendiri. Jika Anda sudah masuk ke dalam kritik sastra, Anda harus memiliki bacaan yang luas, pandangan yang luas, sehingga apa yang Anda ungkapkan ini akan memiliki keterkaitan dengan gejala-gejala yang lain, fenomena-fenomena yang lain yang melatar belakangi kemunculan sastra tersebut. Jika Anda melakukan penelitian sastra, maka Anda fokus sasarannya kemana? Fokus, ini fokus berarti sudah satu pilihan, yaitu akan mengerucut ke dalam. Ini menjadi hal yang penting ketika Anda memahami perbedaan antara kritik sastra dan penelitian sastra. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan penelitian sastra dan membedakan antara penelitian sastra dan kritik sastra. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.